Pada praktikum ini, saya akan menjelaskan Gallus-Gallus domestica yang memiliki filum chordata, subfilum vertebrata, kelas Aves, ordo Galliformis, subordo Galli, familia Phasianidae, subfamili Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, spesies Gallus-Gallus domestica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Garin Manurung, NIM 210306007 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, kelas PTNA. Namun sebelum memulai praktikum, saya akan menunjukkan apa yang harus saya praktikumkan hari ini, yaitu ayam kampung betina. Ini dia gambarnya. Baiklah, kita akan memasuki kepada praktikum yang akan saya jelaskan satu persatu. Hal yang pertama, pada praktikum ini saya akan menjelaskan bagian pada ayam. Yang pertama adalah bagian kepala atau caput, lalu leher, ada kolum, lalu badan atau trunkus, baru sayap atau ekstremitas anterior, lalu pada kaki ekstremitas posterior, lalu bagian ekor atau caudal. Lalu pada bagian kepala atau caput, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama ada rostrum atau paru yang terdiri dari maksila paru bagian atas dan juga mandibula paru bagian bawah. Lalu ada nares anteriores atau lubang hidung di bagian sini. Lalu ada sera atau punuknya tonjolan pada atas paru. Lalu ada organum visus atau mata, dan terakhir ada porus acousticus externus atau lubang telinga. Berawal dari caput, lalu turun ke bagian bawahnya atau ke leher yang disebut dengan cervix. Cervix berguna untuk menghubungkan caput dengan trunkus atau badan. Lalu setelah cervix, turun lagi kepada bagian trunkus atau bagian badan. Badan biasanya diselimuti oleh bulu. Nah, pada bagian bulu ini, dianya terdapat beberapa bagian. Saya akan menjelaskannya bagian-bagiannya berdasarkan tempatnya. Pertama adalah tetrikes atau bagian badan. Lalu ada retrik, ini bagian badan. Lalu ada retrikes atau bagian ekor. Lalu ada remiges atau bagian sayap. Lalu ada parapterum atau bagian bahu. Lalu terakhirnya ada alaspuria yang pada jari sebiji. Masuk kepada bagian bulu. Bulu terdiri dari 3 jenis. Di sini saya akan menjelaskan jenis yang pertama yang disebut dengan plume. Plume terdiri dari 4 bagian, yaitu calamus atau bagian yang menghubung kepada badannya, lalu ada rachis, lalu ada vexillum, lalu ada barbule. Kedua ada plumule, dia sama dengan pulme tadi, tapi bedanya calamusnya dengan barbulenya lebih pendek. Yang terakhir adalah phyloplume, yaitu bulu yang ada pada ujung yang seperti pohon rindang yang ada ujungnya saja. Lalu saya akan menjelaskan ekstremitas anterior atau bagian sayap. Pertama ada humerus atau sayap bagian atas. Lalu ada radius atau tulang ini, baru ulna yang agak ke dalam, baru ada ossa carpalia atau tulang ini. Lalu ada carpo metacarpus
atau tulang yang agak kemari tapi di bawah digiti, lalu ada digiti yaitu jari. Dan ekstremitas posterior atau bagian kaki pada ayam. Lalu pertama-tama ada femur atau bagian paha, lalu ada patella, tulang lutut kecil yang bagian sini, lalu ada tibiotarsus atau tulang bagian depannya, lalu fibula bagian belakangnya yang bisa digerakkan, lalu tarsometacarpus atau tonjolan pada tengah kakinya, lalu phalanges yang ada 4 jari. Setelah menjelaskan bagian-bagian pada ayam, lalu saya akan menjelaskan sistem-sistem yang ada pada ayam, seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, lalu sistem saraf pusat atau sistem saraf otaknya. Sekarang sudah masuk ke bagian discotory atau sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut ayamnya. Mulut ayam, lalu masuk ke esophagus, ya, atau kerongkongannya yang tersambung, lalu masuk ke crop atau tempat penyimpanan pertama, lalu masuk ke proventriculus, lalu masuk ini proventriculus, lalu masuk ke gizzard atau ventriculus, lalu masuk ke intestinum tenue yang terbagi atas 3, yaitu duodenum yang di tengah-tengahnya ada pankreas untuk membantu sekresi, lalu ke jejunum atau usus halusnya, lalu ke ileum, baru ke seka atau usus buntunya yang terbagi atas 2 cabang, lalu ke kolon tempat penyimpanan pertama, baru terakhir pembuangannya pada kloaka. Kebetulan ini adalah betina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapas pada Gallus-Gallus domestica atau ayam. Pertama, udara masuk ke nares anteriores atau lubang hidung, lalu masuk ke cavum oris atau rongga mulut atau mulut, lalu masuk ke glotis atau lubang sebelum laring. Setelah itu masuk ke laringnya yang panjang. Setelah itu masuk ke bronkus yang penghubung laring dengan pulmo atau paru-paru, lalu masuk ke paru-paru, lalu udara di. Nah, sistem nervosum atau sistem saraf otak pada Gallus-Gallus domestica, yang pertama ada cerebrum, lalu ada cerebellum, dan juga medulla oblongata. Video akhir pada praktikum saya yaitu memberitahu panjang dari intestinum tenue atau usus kecilnya dan juga membelah crop dan gizzard. Di sini saya akan menghitung panjang dari intestinum tenue yang sudah saya hitung dengan kasar. Saya mendapatkan duodenumnya 16 cm, lalu jejunumnya mendapatkan 75 cm, dan ileumnya mendapatkan 7 cm. Jadi totalnya ada 93 cm. Dan terakhir saya akan membelah pada crop lalu gizzard. Ayam ini diberi makan padi. Lalu ini adalah crop untuk penyimpanan pertama yang berisikan banyak padi di dalamnya. Lalu pada gizzard dia akan mengolah makanannya, terdapat padi tapi sudah sedikit menghalus. Baiklah, terima kasih. Sekian video saya tentang
Dysgestoria pada unggas, Gallus domestica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.